Assalamualaikum, welcome to YouTube channel. Kenalkan, nama saya Nadia Kosima. Oke, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja sih pembahasan Pancasila sebagai dasar negara? Baiklah, ayo simak video pembelajaran berikut ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian dari Pancasila itu? Pancasila berasal dari dua suku kata, yaitu panca artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pengertian dasar negara. Dasar negara merupakan suatu pedoman yang menentukan cara bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan negara. Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar negara untuk pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan penyelenggaraan negara. Bung Karno berkata, dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Berikut penjelasan tentang sidang BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang yang pertama ini membahas tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengemukakan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua, Mr. Supomo, dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Karena terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapat dan susunan nilai yang berbeda, maka dibentuklah Panitia 9. Anggota Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua, Mr. Prof. Muhammad Yamin, yang ketiga, Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keempat, Mr. A.A. Maramis, yang kelima, Raden Abikusno Tjokrosujoso, yang keenam, Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh, Haji Agus Salim, yang kedelapan, Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang kesembilan, Mr. Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat gabungan dengan BPUPKI yang dilaksanakan di Jakarta.
Hasil dari rapat gabungan yang diadakan pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu Muqaddimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Hasilnya yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, Pernyataan Merdeka, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang menggelar sidang lanjutan. Terdapat 3 kesempatan, yaitu yang pertama, membentuk Panitia Perancang, Declaration of Rights, yang beranggotakan A. Subarjo. Yang kedua, bentuk Negara Kesatuan atau Unitaris. Yang ketiga, Kepala Negara di tangan 1 orang Presiden. Panitia Perancang bertugas merancang isi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai ketua merangkap anggota. Yang kedua, Mr. Wongso Negoro. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat, Mr. A.A. Maramis. Yang kelima, Mr. R.P. Singgi. Yang keenam, Haji Agus Salim. Dan yang terakhir, Dr. Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menetapkan lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa beranggotakan 3 orang, yaitu Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar kemudian diberikan kepada penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang pleno oleh BPUPKI. Hasilnya yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam, Papua, Timur Portugis yang sekarang dikenal dengan Timor Leste dan pulau sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara yaitu negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintah yaitu republik. Yang keempat, bendera nasional yaitu merah putih. Dan yang terakhir, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 1945 membahas tentang RUUD. Supomo memberikan penjelasan tentang naskah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Diterimanya naskah Undang-Undang Dasar 1945, maka tugas BPUPKI pun berakhir. Selanjutnya, masa perumusan dasar negara, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional. Nah, pada sidang PPKI yang pertama inilah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara. Ternyata, Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Mereka saling keterkaitan satu sama lain. Bagaimana sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Baik, berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, hubungan secara formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, hubungan secara material. Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang bersumberkan pada Pancasila. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945